Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Muhammad Abdul Akbar, STB 4037, Prodi Teknik Pemasyarakatan B dari kelompok 6. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan, maka pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu tokoh kepemimpinan nasional, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dilahirkan di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Memperoleh pendidikan formal dari Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang terkenal berjiwa nasional yang tinggi. Kemudian ia melanjut ke Haika atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, tapi tidak sampai tamat. Pada tanggal 29 Januari tahun 1950, Panglima Besar ini meninggal dunia di Magelang karena penyakit tuberkulosis dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Ia dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan. Jenderal Sudirman meninggal pada umur 34 tahun yang terbilang masih muda. Namun dalam usia mudanya tersebut, namanya begitu harum dan terkenal. Ia menjadi panglima dan jenderal termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Mengapa dalam usia yang muda, pendidikan yang rendah, dan badan yang lemah karena penyakit tuberkulosis parah yang dideritanya, ia sangat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bangsa ini. Hal ini karena Jenderal Sudirman adalah seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, Jenderal Sudirman berbeda dengan Rambo yang gagah perkasa dengan senjata besar di tangannya. Rambo menembak, meloncat, menyikat musuhnya dengan kekuatan fisiknya. Jenderal Sudirman hanyalah seorang mantan guru yang terpanggil untuk memerdekakan bangsanya. Badannya lemah, kurus, dan sakit-sakitan. Berjalan pun ia tak mampu. Bergerak ke sana kemari harus dipandu. Namun kelemahan fisik Pak Sudirman tidaklah menjadi penghalang perjuangannya. Sebagai pemimpin, Jenderal Sudirman merupakan pribadi yang teguh pada prinsip dan keyakinan. Selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat ketika agresi militer II Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit, tetap bertekad ikut terjun, bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat kepada para prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kurang lebih selama 7 bulan ia berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali, sementara obatnya juga hampir-hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Walaupun masih ingin memimpin perlawanan tersebut, akhirnya Jenderal Sudirman pulang dari kampanye gerilya tersebut karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan dirinya untuk kembali memimpin angkatan perang secara langsung. Setelah itu, Jenderal Sudirman hanya menjadi tokoh perencana di balik layar dalam kampanye gerilya melawan Belanda. Kunci keberhasilan kepemimpinan Jenderal Sudirman adalah kemampuannya untuk memberikan contoh keteladanan. Jenderal Sudirman yang lemah dan sakit-sakitan mampu memberikan semangat, motivasi, dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi pasukannya dengan bersedia bersusah payah, menderita bersama-sama dalam sebuah perjuangan. Di antara kebersamaan itulah pengaruh Jenderal Sudirman begitu besar. Demikianlah penjelasan mengenai biografi, sejarah, serta karakter kepemimpinan dari seorang Jenderal Sudirman. Semoga dapat menjadi tauladan bagi saya pribadi khususnya dan para taruna Poltekkip pada umumnya di kemudian hari saat sudah menjadi pemimpin nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.